selamat pagi buat teman-teman semuanya. Puji syukur pada Tuhan karena pada pagi hari ini kita masih dapat bangun dan mengikuti mesbah pagi kita secara Zoom. Eh, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita akan memulai mesbah pagi kita. Shalom, selamat pagi buat kita semuanya. Pada kesempatan yang baik ini kita mau bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Bapa atas setiap berkat dan anugerah yang telah Engkau berikan pada kami, hingga kami boleh ya Bapa ada untuk hari ini, semua hanya karena anugerah-Mu. Bapa yang baik, pada pagi hari ini ya Bapa, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau yang hadir ya Bapa, jamah setiap hati kami agar kami boleh ya Bapa tertuju kepadamu. Biarlah hati kami hanya tertuju kepadamu ya Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah kami ya Bapa, kami serahkan seluruhnya yang hadir dalam tangan pengasihan-Mu. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Bapa, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan
setiap firman Tuhan itu boleh berbuah ya Bapa di dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa yang baik, hadirlah Engkau juga bagi kami pribadi lepas pribadi ya Bapa, agar kami boleh ya Bapa merasakan firman-Mu dan boleh kami perbuat juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah kami ya Bapa, setiap kami juga Engkau berkati. Inilah kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpuji dan termulia nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Untuk yang bertugas pembacaan, saya serahkan kepada Kak Susan Situmorang. Baik, firman Tuhan pada hari ini tertulis di dalam Ulangan 20 ayat 1 sampai seterusnya. Marilah kita membacanya secara responsoria, ayat 1 sampai 2 dimulai dari saya. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut padanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, menyertai engkau. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tertampil ke depan dan berbicara kepada rakyat. Ayat 3-4, saya, Pak Joshua. Dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu, janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Ayat 5 dan 6, Kak Kerlina Marbun. Para pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara. Demikian, siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru, tapi belum menempatinya? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran, dan orang lain yang menempatinya. Dan siapa telah membuat kebun anggur, tetapi belum mengecap hasilnya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran, dan orang lain yang mengecap hasilnya. Ayat 7 dan 8, Kak Elisawati Huta Barat. Dan siapa telah bertunangan dengan seorang perempuan tetapi belum mengawininya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya. Lagi, para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian. Siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Ayat 9 dan 10, Bang Daniel Huta Barat. Apabila para pengatur pasukan selesai berbicara kepada tentara, maka haruslah tunjuk kepala-kepala pasukan untuk mengepalai tentara. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Ayat 11 dan 12, Kak Judika Sidabuta. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Ayat 13 dan 14, Kak Sriwina Siombing. Dan setelah Tuhan Allahmu menyerahkannya ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Hanya perempuan, anak-anak, hewan, dan segala yang ada di kota itu, yakni seluruh jarahan itu, boleh kau rampas bagimu sendiri, dan jarahan yang dari musuhmu ini, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, boleh kau pergunakan. Ayat 15 dan 16, Bang Dosri Berutu.
ayat 15 dan 16, perlu nasihaan. Demikianlah harus kau lakukan terhadap segala kota yang sangat jauh letaknya dari tempatmu, yang tidak termaksud kota-kota bangsa-bangsa di sini. Tetapi dari kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernapas. Ayat 17 dan 18, Kak Ayu Siregar. Melainkan kau tumpas sama sekali, yakni orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya mereka jangan mengajar kamu berbuat sesuai dengan segala kekejian yang dilakukan mereka bagi Allah mereka, sehingga kamu berbuat dosa kepada Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan pada hari ini, saya serahkan pada Kak Kerlina Marbun. Baik, shalom buat kita semua. Kita akan melihat bahwa renungan kita pada pagi hari ini seperti bacaan kita yang terambil dalam Ulangan pasal 20. Teman-teman, kita sudah baca bahwa Ulangan pasal 20 ini terdiri dari 20 ayat, dan kita melihat judul perikop yang ada yaitu tentang hukum perang. Ulangan pasal 20 ini saya rasa di antara kita ada beberapa yang berpikir bahwa ayat ini sulit untuk dipahami. Ayat ini sulit untuk dimengerti. Kenapa sulit untuk dimengerti? Karena kita melihat dari ayat 1 sampai 20 itu berbicara tentang peperangan. Nah, seolah-olah Tuhan mengizinkan peperangan itu terjadi. Seolah-olah Tuhan mengizinkan pembunuhan atau pertumpahan darah itu terjadi. Tapi kita mau lihat dari konteks yang berbeda, bahwa nats kita pada hari ini berbeda dengan konteks pada masa kini. Nah, kita melihat bahwa konteks yang terjadi pada saat itu yaitu tentang bangsa Israel yang ingin merebut kembali wilayah mereka. Bangsa Israel, kita melihat ayat yang pertama yaitu bangsa Israel mengalami ketakutan ketika akan berperang. Pada konteks masa itu, untuk dapat menduduki suatu wilayah, satu-satunya cara yang harus ditempuh yaitu dengan cara berperang. Demikianlah bangsa Israel yang ingin mengambil atau merebut kembali wilayah mereka. Satu-satunya cara yang harus ditempuh oleh bangsa Israel untuk mendapatkan kembali wilayah mereka yaitu dengan cara berperang. Kita tahu tanah atau wilayah yang mau mereka rebut kembali itu adalah tanah leluhur mereka, tanah perjanjian yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sehingga Tuhan mengizinkan peperangan itu terjadi. Nah, tetapi apa yang dialami oleh bangsa Israel? Bangsa Israel mengalami sebuah ketakutan karena bangsa Israel melihat bahwa musuh yang mereka hadapi itu lebih kuat dari mereka, lebih banyak dari mereka, sehingga ada rasa khawatir yang dialami oleh bangsa Israel. Nah, itulah konteks pada masa itu. Namun berbeda dengan konteks yang kita alami saat. Ulangan pasal 20 ini mengingatkan kita bahwa konteks masa ini berbicara tentang sebuah masalah hidup yang kita alami. Ulangan pasal 20 ini mengingatkan kita bahwa untuk tidak khawatir, untuk tidak takut menghadapi persoalan-persoalan atau pergumulan-pergumulan hidup yang kita hadapi. Mungkin ada banyak pergumulan yang kita alami ya teman-teman. Mungkin ada pergumulan dalam keluarga, dalam pekerjaan, atau dalam pendidikan. Ada banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi. Namun sering sekali kita merasa takut. Kenapa kita merasa takut? Karena kita merasa bahwa kita lupa bahwa ada Tuhan yang membela perkara kita. Kita lupa bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai
perjalanan kita, setiap langkah kita. Sehingga Ulangan pasal 20 kita untuk tidak takut, untuk tidak ciut, untuk tidak down menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi. Akan tetapi hal yang mau diajarkan pada kita pada pagi hari ini yaitu mari berpengharapan kepada Tuhan, menaruh semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ketika kita mengutamakan Tuhan atau mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan kita percaya bahwa kemenangan itu akan terjadi. Nah, saya yakin dan percaya bahwa setiap kita yang hadir pada Zoom pagi hari ini di Mesbah pagi ini pasti pernah mengalami sebuah pergumulan yang mungkin sangat berat ya, seperti itu. Setiap kita pasti pernah berada di zona yang tidak aman. Ketika kita berada di zona yang tidak aman ini, kita merasa bahwa kekhawatiran kita itu meronta-ronta ya, teman. Bahkan kita sering lupa bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Kita lupa bahwa Tuhan mampu membela perkara kita. Nah, sehingga apa yang mau kita pelajari pada pagi hari ini itu mari tetap percaya bahwa di setiap pergumulan yang kita hadapi itu semua terjadi karena perkenanan Tuhan atas seizin Tuhan, dan percayalah Tuhan tidak melepaskan kita, Tuhan tidak membiarkan kita untuk menghadapi persoalan-persoalan yang kita alami. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga firman Tuhan pagi hari ini menguatkan kita untuk berjalan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Selanjutnya doa syafaat akan dibawa oleh Kak Maribeth. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas berkat dan penyertaan-Mu hingga pada hari ini kami bisa berkumpul pada ruang mesbah pagi hari ini. Dan Yesus, Tuhan berkatilah segala bangsa-bangsa dan juga negara-negara. Kami percaya bahwa hanya Engkau yang bisa mengatasi segala persoalan yang ada. Dan Yesus, kami juga berdoa kepada pemimpin kami, baik itu para pemimpin yang tertinggi hingga para pemimpin yang terendah. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan kepada mereka supaya mereka bisa bertanggung jawab dengan baik dan benar. Kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang pada hari ini terkena musibah. Kiranya Engkau memberkati mereka, Tuhan berikan kepada mereka perlindungan serta ketabahan agar apa yang mereka alami pada hari ini, supaya mereka tetap bisa bersyukur untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan Yesus, kami juga berdoa untuk untuk tempat pos PI kami Tuhan, maupun gereja-gereja yang lain Tuhan. Tuhan berkati setiap program yang mereka jalankan Tuhan. Tuhan berkati dan Tuhan lindungi gereja-gereja-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa pada tempat-tempat kami yang pada hari ini yang kami tinggali. Tuhan berkati, Tuhan jauhkan segala mara bahaya Tuhan Yesus. Juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang belum hadir pada hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka. Jika mereka dalam keadaan sakit, Tuhan berkati obat-obat yang mereka makan. Tapi jika mereka dalam keadaan malas, Tuhan Yesus berkati mereka supaya di minggu yang akan datang mereka mau berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa kepada orang tua kami, saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada, Tuhan berkati, Tuhan berikan juga kepada mereka kesehatan, Tuhan berikan kepada mereka kepintaran agar apa yang mereka jalani pada hari ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati juga di setiap perjalanan kehidupan mereka. Kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang hadir pada hari ini. Tuhan berkati juga kami Tuhan. Segala apa yang kami rencanakan, apa yang kami inginkan, hanya Engkau yang bisa memberkatinya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa kepada hamba-Mu yang telah menyampaikan sebagian daripada Tuhan, juga hamba-Mu ini Tuhan, agar apa yang mereka kerjakan bisa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Begitu juga dengan kami yang telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan berkati kami supaya kami bisa menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari.
Tuhan Yesus berkati kami dan ampuni dosa kami, agar apa yang kami kerjakan hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ampuni dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Ada Daniel sebagai operator, ada tim pujian, ada juga Angel sebagai host, kemudian Karlina. Ya, terima kasih karena jauh-jauh dari Mentawai sudah membagikan berkat hari ini dari firman Tuhan. Ada juga Maribeth yang sudah memimpin doa syafaat, Susan yang sudah membagikan bacaan, dan semua teman-teman yang hadir pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua, thank you. Dan jangan lupa tetap semangat ya, besok, sorry maksud saya minggu depan, kita tetap bertemu di Mesbah Pagi online. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama, membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Saya percaya itu semuanya akan membawa kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin dekat dengan Tuhan dan kita diberkati oleh Tuhan. Baik, saya akan berdoa bagi teman-teman yang mau atau rindu didoakan. Mungkin ada yang ingin didoakan, boleh disampaikan. Ya, kemarin ada beberapa yang sudah menyampaikan ke saya tadi malam ya. Mungkin ada sekarang ini yang mau didoakan secara khusus. Kita berdoa, kita berserah kepada Tuhan. Ada teman-teman? Baik, kalau tidak ada, kita berdoa ya. Sebelum doa, biasa seperti biasa, mari kita foto bersama dulu ya. Foto bersama dulu deh. Yuk, buka kameranya boleh ya, teman-temannya. Iya, nampakkan wajah-wajah ganteng dan cantiknya ya. Puji Tuhan. Oke, yang lain bisa buka dong kameranya. Oke. Kak Judika nggak mau buka kamera kah? Susan, Sri, Elisa, yang lain masih banyak nih belum buka nih. Kak Kasmir, Dosri, Alia, nggak ada yang mau buka. Oke, yuk. Ada dua layar ya, saya hitungnya. Layar pertama ya. Di layar pertama ini ada Sisga, ada saya, ada Maribeth, ada Angel. Oke, 3, 2, 1. Oke, layar kedua. Layar kedua ini ada Sriwina, ada Eko ya. Eko yang ganteng ini ya. Eko, sebentar. Ada juga ini Rasel. Oke, baik. 3, 2, 1. Layar dua. Oke, thank you teman-teman ya. Selamat pagi untuk kita semua. Mari kita berdoa. Saya akan berdoa bagi kita semuanya. Kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih buat setiap kebaikan Tuhan bagi kami. Malam hari kami dapat istirahat dengan tenang, dan pagi ini kami boleh bangun. Tuhan berikan satu hari lagi bagi kami untuk kami bisa hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap kami yang hadir dalam mesbah pagi ini, yang melayani Tuhan hari ini. Tuhan berkati mereka. Tuhan limpahkan anugerah karunia dalam hidup mereka. Talenta dipakai Tuhan lebih lagi. Berkati studi mereka, berkati keluarga mereka, masa depan mereka. Berkati apa yang menjadi kerinduan mereka Tuhan, dan pakai mereka lebih lagi menjadi alat Tuhan. Kami juga berdoa setiap kami yang hadir pada hari ini Tuhan, satu persatu, pribadi lepas pribadi, Tuhan yang melawat kami, menjamah setiap kami, supaya kami sungguh-sungguh mau menjadi pribadi yang taat dan setia kepada Tuhan lebih lagi, dan hidup kami tetap mempermuliakan nama Tuhan. Bapak berkati studi kami yang masih kuliah, berkati kami dalam pengerjaan tugas-tugas akhir, berkati kami yang bekerja, berkati kami yang melayani Tuhan, berkati kami yang melakukan apapun Tuhan, dan berkati juga masa depan kami, keluarga kami, orang tua kami, dan semua sanak saudara kami serahkan mereka kepada Tuhan. Tuhan yang memberkati mereka. Bapak, kami satukan hati kami. Pagi ini kami khusus berdoa buat teman kami Melias, Papa Melias yang sudah Tuhan tolong operasi pertama. Kalau Papa Melias akan melanjutkan operasi yang kedua, Tuhan, kami berserah kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah tolong dalam operasi yang pertama, kami percaya Tuhan di operasi yang kedua nanti, Tuhan, kapanpun itu akan dilakukan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai tim medis, Tuhan yang memakai mereka menjadi sarana untuk bisa memulihkan, membantu penyembuhan dari Papa Melias, Tuhan. Kami berdoa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan menjamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Biar kuasa-Mu Tuhan nyata Tuhan dalam keluarga Melias, biar mereka lebih lagi sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat mama dari teman kami Tupa Lumbantoruan Tuhan, yang Tuhan sudah tolong dalam operasi pada otak kiri pada hari Senin kemarin Tuhan, dan kemarin sudah boleh sadar kembali. Tuhan, kami berserah
Mungkin sekarang Papa, Mama dari Tupa belum bisa berbicara dengan sempurna. Kami berdoa terus kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan, pulihkan. Kami berdoa, kami memberkati Mama dari Tupa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong Tupa juga Tuhan berkati dia dengan keluarga juga boleh lebih lagi sungguh-sungguh berharap dan percaya kepada Tuhan bahwa iman kami, pengharapan kami tidak pernah sia-sia di dalam Tuhan. Kami juga berdoa buat teman kami Siska Simanjuntak Tuhan yang dalam keadaan sakit lemah tubuh mungkin mengalami batuk, pilek, demam. Kami berdoa Tuhan yang menghalaukan segala sakit penyakit sehingga teman kami ini Siska dapat melakukan segala aktivitasnya dengan baik. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Tuhan sembuhkan baik obat-obatan yang mungkin dikonsumsi. Tuhan memberkati, Tuhan memakai itu semuanya bisa membantu penyembuhan dari teman kami Siska. Bapak mungkin ada banyak lagi pergumulan kami, teman-teman kami, mungkin dari keluarga kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan berkati mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan bagi mereka semuanya. Yang lemah putus asa Tuhan berikan kekuatan, sukacita, damai sejahtera bagi setiap mereka. Terima kasih Bapak, kami akan memulai segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Bahwa kami masuk dalam rencana Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, dan hidup kami menggenapi firman Tuhan, supaya kami tetap berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami akan berpisah dan minggu depan kami akan kembali dalam mesbah pagi bersama-sama. Kami mau ajak teman kami, kenalan kami, saudara kami, keluarga kami untuk bisa menikmati hadirat Tuhan bersama-sama dalam mesbah pagi ini Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami percaya bahwa apa yang kami lakukan hari ini menyenangkan Tuhan dan berkat Tuhan turun atas setiap kami karena firman Tuhan berkata diberkatilah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya akan ditambah-tambahkan bagi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau pasti memberkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita arahkan hati kita, kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai dan memberkati kita pagi ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah diberkati Tuhan, mari dengan iman sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom semua, selamat pagi teman-teman. Tetap semangat semua. Shalom. Yang di kampung segera pulang. Bawa oleh ya. Oke, Tuhan berkati semua. God bless. Thank you, thank you. Shalom.